Oh, teteh. Nah, Ya kan? karena masalah itu tidak bagus untuk digenggam. Belajar dari mana? Dari monyet. Waduh, Mau ada dengar filosofi lain monyetnya kok ini ya? Monyetnya. Ini kesini monyetnya. Enggak. Saya mendapatkan banyak kesempatan sih. Opportunity. Keluar bahasa Inggrisnya guys. Buat teman-teman yang ada di desa Kota Daru 1, Daru 2, desa Arisan Deras, salam. Ya. Oke guys, welcome to our channel. Nani Hawe. Oke, gimana kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik aja dan Amin. selalu produktif. Produktif. Oke teman-teman semua, jadi kita sekarang ini berjumpa lagi ya di Nani Talk episode kedua. Yang mana kalau di episode 1 itu kita masih perkenalan gitu ya. Kenalan gitu, dan kita di episode 2 ini yang kita udah janjiin, kita bakal ngundang bintang tamu untuk sharing-sharing gitu ya. Ya. Jadi ya langsung kita sambut aja kali ya. Ya boleh. Karena bintang tamunya udah ada di sana ya tuh. Udah ada. Bintang tamu hari ini Masya Allah banget. Masya Allah banget ya. Jadi Iya. bintang tamunya perempuan. Iyalah. Siapa? Oke, kita panggil aja. Yaitu Tehwana. Sambutnya dong, sambutannya dong. Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, di mana Boleh ini? saya duduk sini? Nah, boleh silakan di luar. Aduh, ada-ada aja nggak boleh gitu sama bintang tamu dah. Parah banget. Gimana Ya. gimana. Ya, oke guys, jadi kita udah kedatangan bintang tamu ya, itu Tehwana ya. Ya, Tehwan. Tehwana, nama lengkapnya Teh. Nirwana. Kayak tukul ah. Enggak pakai hasidan. Oh enggak, nanti kayak gini deh. Gitu. Ya, jadi teman-teman semua kenalin ini Tehwana ya. Mungkin Teteh bisa nanya kabar dulu dong. Oh iya dong. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah kasih kesehatan. Oh. Kesempatan di sini buktinya ada orangnya. Waduh, ada ya jawabannya. Luar biasa. Lembut banget. Iya lembut banget. Kita mah itu ya barbar ya. Gugun sih. Iya sih. Yaudah lah ya. Oke, mungkin Teteh bisa Teteh jelasin Teteh itu nama lengkapnya siapa sih? Maksudnya Teteh itu siapa sih? Kok bisa diundang ke sini sih Teh? Apa gara-gara apa gitu? Justru saya nanya, kenapa saya kok bisa diundang? Iya kan, kenapa saya ngundang saya? Coba ayo. Kenapa saya diundang? Oh iya ya. Bisa ya, dia bisa balikin Iya dong. orangnya. Ya udah, aku berarti Ibu Gun yang jelasin dong ya. Iya dong. Ya udahlah ya. Dikit lah. Jadi dikit tentang Tehwana ya guys. Jadi mungkin kita tahu bahwasanya kalau perempuan itu kan katanya itu kan takdirnya itu di dapur gitu, takdir di dapur, masak katanya. Tapi kalau yang kita undang ini ternyata enggak di dapur doang guys ya. Kok ada guys gitu ya? Produktif banget. Jadi produktif juga, selain di dapur, beliau ini ngurus keluar ya. Maksudnya keluar tuh bisa lah dijelasin sama Teteh ya. Ya nanti dijelasin ya. Kita secara itu aja. Gitu. Secara umum. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Di samping di dapur, Teteh juga berkarir kan. Gitu. Tapi bener gak sih berkarir Teteh? Ya betul. Emang ngapain tuh karir? Sejauh ini saya masih mengemban amanah. Ya sambil belajar juga sih. Nggak berkarir banget, tapi ya intinya mah belajar berkarir kali ya, mungkin yang tepatnya ya. Belajar berkarir. Ya. Soalnya menurut saya sih kalau berkarir banget tuh kayaknya udah pro banget ya. Iya. Kalau saya sih masih selama belajar. Tapi suka dengar ini gak sih? Maksudnya kan ada ya, maksudnya ada stigma kalau cewek tuh akhirnya tuh di dapur gitu. Oke. Ini menurut pendapat saya ya. Oke, iya dong. Kalau saya tidak bukan katanya sih mungkin ya. Katanya perempuan itu di dapur, ujung-ujungnya ya. di dapur. Kalau kita bicara, aduh ini agak sensitif sih sebenarnya. Oh, nggak apa-apa. Apalagi bawa-bawa istilahnya mah kalimat bagus ya, bahwa memang sebaik-baiknya wanita itu dia yang ada di rumah. Waduh. Pernah denger gitu ya? Iya, sering. Gitu. Saya setuju itu. Memang bagus. Wanita itu memang bagusnya di rumah gitu.
karena ridho suami ya. Yap. Ridho suami di rumah ya memang bagusnya di rumah kalau suaminya ridho. Ya. Tapi tidak memungkiri juga kalau suaminya ridho juga di luar, kenapa enggak? Karena ya selagi itu baik, tidak menyalahin kodratnya, Oh. ya why not, ya kenapa Oh, enggak? jadi intinya tuh Selagi itu ridho baik. suami ya, ridho suami. gitu. Jadi Nomor satu sih itu. ridho suami. Suami sendiri kan, bukan suami orang. Oh, suami orang masa. Udah sama suami orang. Kirain gitu ridho suami orang gitu. Pak. Iya gitu. Jadi memang ya nggak menyalahin ya, wanita itu di dapur gitu. Memang bagusnya memang itu. Loh, kenapa saya kok di luar? Padahal udah tahu bagusnya tuh di rumah, rumah. di Di dapur rumah. gitu kan. Saya menggarisbawahin itu ya itu tadi ridho suami. Ridho suami ya. Iya, selagi saya masih mengantongin ridho suami, suami izinin, suami dukung, ya kenapa enggak? Toh juga nanti hasil hasil juga buat sama-sama juga. Gitu. Iya sih. Jadi ya bukan buat diri sendiri doang ya, atau enggak. atau apalagi kabur ya dengan suami, enggak dong ya. Ya, jadi ya intinya sih kalau misalnya kita tangkep ya itu ridho suami intinya. Iya. Jadi entah itu di luar, entah itu di luar di dalam beda ya, tapi di luar dalam gitu. Ya, di luar dalam itu yang penting ridho suami. Iya. Berarti kalau di dalam juga kalau misalnya ridho suami nggak ada mah tetep ya. Ya sekarang, aduh, kalau kita tuh keluar itu coba dirubah mindsetnya itu jangan keluar cuman untuk material. Oh iya. Ya gitu. Kalau untuk material, perempuan yang bersyukur itu berapapun pendapatan suaminya cukup. Wah, 200.000 per bulan cukup. 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 Karena itu rezekinya dari situ. Oke. Tapi Allah itu kan membuka. Aduh, Oh, nggak apa-apa. Curhat dong, mah. Iya. jadi berat. Gak apa-apa penonton ya, curhat dong, mah. Mama Dede ini. Memang Allah tuh kasih kesempatan tuh buat siapa Buat kita aja. berusaha. Iya, gitu, untuk berusaha selagi kita mampu ya. Selagi Sebenarnya itu iya, tapi ingat ya, perempuan tuh berusaha nggak harus keluar, juga di rumah juga bisa berusaha, bantu-bantu suami juga bisa gitu. Sekarang kan ada gadget. Iya, nah mungkin saya sekarang kesempatan saya ada di luar. Di luar. Gitu. Mungkin amanah yang dikasih ke saya itu ya memang saya harus keluar gitu. Tapi sering ini gak sih, kan misalnya kalau kita ngelakuin sesuatu tuh tetangga suka bilang ini, itu mau gitu. Jadi ada omongan-omongan gitu. Ada lagunya. Apa tuh? Bisikan tetangga. Oh, kirain teh bisik-bisik. Ih, gue nggak tahu. Tapi Iya, sering ya, maksudnya kan apalagi Selentingan lah. Oh, Selentingan. oke. Itu gimana Dari tuh? Orang. Tanggapannya tuh kayak gimana? Tanggapan Teteh gimana Oke. tuh? Kadang kan ya nggak enak aja sih ya telinga ya. Nah itu Teteh gimana tuh Kak? Apakah pernah bikin down? Terus downnya itu obatnya apa gitu? Oke, kalau ini prinsip saya ya, balik lagi prinsip saya. Untuk masalah katakanlah nyinyiran ya, nyinyiran tetangga atau orang lah gitu kan. Saya sih belajar dari cerita seekor burung elang dan burung gagak. Wah, ada filosofi. Oke. Filosofi keren nih. Apa Mau nih? denger nggak ceritanya? Boleh lah, boleh. Ya, burung elang itu yang dia kalau tinggi terbangnya tinggi, tapi kalau burung gagak dia nggak mampu terbangnya tinggi. Jadi dia lebih rendah lah daripada ini. Nah, katakanlah si burung gagak ini nyinyiran nih. Oh, Nyinyiran nih. oke. Si elang ini yang dinyinyirin. Misalnya saya gitu dinyinyirin. Nah, prinsip saya belajar dari elang ini nggak akan nyerang si musuhnya, nggak akan dia matuk, nggak akan dia balas, nggak akan ini, terlepas dia mau memusnahkan si elangnya sekalipun, elang nggak ngebales itu, tapi dia apa coba yang dia lakuin? Dia terbang lebih tinggi terbang. sampai si gagak ini nggak bisa terbang menjangkau elang tadi dan dia akan sendirinya. Gokil. Jadi terbang aja gitu. Iya gitu, paham kan? Nah, jadi apa namanya, budak sementara ya. Budak sementara. Nah, iya gitu. Jadi Nggak ada ngari. mungkin sama ya filosofinya kayak mutiara di lumpur itu tetap mutiara gitu. Ya gak sih? Sama ya? Gitu. Ya,
Oke, itu yang tadi yang diinjinerin ya. Nah, itu prinsip saya satu itu. Yang kedua sih belajar ketika kita ada masalah atau nyinyiran atau trouble lah gitu kan, gimana caranya. Ini kan tadi ditanya juga ya, gimana sih intinya, apakah bodoh amat gitu kan atau ini. Nah, itu satu yang tadi belajar dari burung tadi kan, burung elang sama burung gagak. Yang kedua, masalah itu saya anggap apa ya, ibaratnya tuh bukan cobaan sih, angin berlalu ya? tuh. Apa gimana? Kalau dibilang angin berlalu sih nggak munafik lah ya, pasti ada yang ada lah ya, ya ada pasti gitu. Kita nggak bisa ini juga kan, baper gitu kan, pasti ada baper. Pasti ada yang pasti namanya ada hati. gitu. Cuman kayaknya jangan sampai berlarut-larut kalau teteh. Nah, ya kan? karena masalah itu tidak bagus untuk digenggam. Belajar dari mana? Dari monyet. Waduh, Mau ada nanya filosofi lagi. Monyetnya kok ini? Ini kesini monyetnya. Enggak. Gas ya. Agak apa ini? Kayak melihat saudaranya gitu ya. Mau denger nggak ceritanya? Boleh lah. Boleh lah. Filosofi lagi nih. Ya. Nah, jadi ada ini ya masalah ya atau trouble gitu ya. Ceritanya. Jangan digenggam gitu kan. Monyet Wah, slow. monyet kalau mau ditangkep kan, kalau istilahnya itu apa namanya, dibunuh atau ditembak gitu kan, sadis banget kan kalau menangkap monyet nih. Tapi ada cara yang lebih halus. Apa tuh? Nah, jadi kayak semacam kendi bulat nih, kendi, dan apa namanya tuh lehernya kendinya tuh lebih sempit. Kita masukin perlu kesukaannya monyet tuh kacang. Kita kasih umpan dia. Jadi monyet tuh ngedeket tuh si kendi itu, nyium kan aroma, wah ada makanan nih gitu kan ya. Makanan nih. Terus masukin dong sama monyet itu tangannya kan ke kendi itu kan. Nah, dia kan mau ngambil kacang itu, otomatis yang genggam kan. Nah, coba kalau dia misal semakin dia menggenggam, semakin dia itu kacang digenggam sama dia, tangannya nggak bisa keluar. Iya. Karena kalau dia memaksakan. Iya, gitu. Jadi dia harus melebarkan ininya kan supaya dia bisa keluar tangannya gitu. Jadi lepas aja gitu harusnya ya. Iya, begitupun dengan masalah. Masalah tuh nggak usah digenggam, semakin Berarti- kamu menggenggam ya makin berat. Makin berat. Berarti kita monyetnya nih ya. Enggak kita ya, bukan aja. Kita monyetnya nih, masalah harusnya kan lepas kan, biar kita bisa kabur. Berarti kita monyet. Enggak ya. Ya udah, oke, bagus ya filosofi tadi, elang, gagak, sama monyet. Filosofi monyet. Iya gitu. Jadi gini teh, ada pertanyaan lagi sih ya. Jadi kan ketika teteh mungkin sibuk kerja ya, kan teteh punya anak gak? Ada dua. 200? Dua. Oh, 2. Sekarang dua. Oh, sekarang 2 ekor. PTW. TW. Ada rencana? Iya, sedikitnya Allah. Iya. Kita. Nah, berhubungan dengan anak nih, kan karena Udah teteh. punya anak. Iya loh, iya udah punya anak loh, berkarir loh. Berarti kalau berkarir itu berarti Tapi enggak. mukanya awet muda ya. Wow. Kalau Itu karena saya di sini doang yang muji apa? nggak tahu sih yang belakang kamera mah ya. Jadi teh berhubungan sama anak ini kan teteh kan sibuk apa namanya ngurus apa ya? Ngurus karir ya? Iya, ngurus karir. Niti karir lah sama suami gitu. Itu anak gimana tuh karena kan dari pagi harus berangkat, ya kan? Jadi ngurus anaknya. cuman hari apa aja tuh kalau ketemu sama anak tuh full day-nya tuh? Oh, oke. Sebenarnya sih kita sejauh ini sih memaksimalkan mungkin time buat anak gitu ya. Karena ya sebenarnya mah sekarang mah nggak terlalu kayak dulu banget sih sampai Sibuk gitu ya. Pokoknya mah intinya sih pinter-pinternya kita mengatur waktu sih. Ngatur gitu. waktu ya. Gitu. Prioritas gak sih? Nah, karena menurut saya sih quotes-nya itu adalah ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu prioritas. Oh. Prioritas apa nih? Ya untuk saat ini sih Segalanya prioritas ya? saya iya ya untuk saat ini sih prioritas saya sih ya anak anak gitu ya, Dan suami. suami gitu ya, terlepas juga di apa namanya di karir juga ya, saya juga punya tanggung jawab, cuman ya intinya tuh gimana mementahin waktunya sih
gitu. Ketika di rumah ya memanfaatkan mungkin kamu untuk keluarga, untuk anak, untuk suami gitu. Ketika di karir pun ya kamu harus memanfaatin betul gitu. Pinter-pinter mengatur waktu. Iya. Profesional loh. Iya. Kayak kita ya profesional. Enggak sih, saya sebenarnya masih Sombong banyak belajar banget sih gitu. Belajar banyak ya? Iyalah. Iya. Soalnya kan menurut saya sih saya belum lama ya ininya, masih ya 8 tahun pernikahan kali ya. Belum yang lebih dari 10 tahun gitu, belum melewatin banget lah gitu. Sekarang itu memang fase saya di belajar. Jauh dari kata pro mah. Oh, sama-sama belajar, kita lagi belajar ya. Tadi Gun juga sempat ini sih Teh ya. Tadi katanya dulu itu padat banget katanya. Itu maksudnya sepadat apa sih? Gimana tuh? Apakah sampai seharian gak ketemu anak? Jadi maksudnya pulang tuh cuma tidur doang gitu? Enggak, maksudnya kan saya kadang melihat ke bawah gitu. Alhamdulillah sih belum terjadi sih sama saya sampai yang bermalam-malam ninggalin anak. Alhamdulillah. Sebenarnya saya di sini bersyukur dan terima kasih juga sih kepada perusahaan. Waduh. Ya gitu, yang masya Allah gitu. Ini perusahaannya nih. Nggak bisa saya ceritain gitu. Memang menurut saya sih memang best banget lah, baik dari pimpinan gitu kan, manajemennya memang luar biasa. Ada apa namanya teh, toleransinya tuh masya Allah lah pokoknya. Mah kalau diceritain mah Panjang lebar. Iya, Harus bukan- segmen baru lagi ya? Ya, nah itu kayaknya mah yang pengaruh juga ya, pengaruh kok bisa sih ini ke anak juga. Lihat dulu perusahaannya seperti apa gitu. Kalau kayak macam perusahaan yang memang ini banget, kadang ada shift 1, shift 2, shift 3, mungkin saya nggak bisa gitu. Cuman beda di sini, saya dikasih kesempatannya tuh perusahaannya beda gitu. Berarti perusahaannya juga mengerti karyawannya ya, Nah, peran iya. karyawannya ya? Bisa dibilang gitu sih. Iya. Itu mah kita punya pimpinan ya masya Allah banget. Solid ya? Semua. Susah kalau diceritain mah pasti bakal emang iya ya, emang gitu ya, perusahaan emang ada yang kayak gitu gitu. Ada ya jawabannya ya? Walaupun nggak banyak Iya. gitu. Bahkan saya ambil contoh sedikit ya, perusahaan kita tuh kayak macam buka pengajian sekali seminggu tuh kudu Wah. gitu. Kalau nggak datang? Iya harus datang. Kalau nggak datang misalnya? Iya mental aja sih. Wah, Iyalah yang lain. gokil loh. Istilahnya gini, orang lain aja mendatangi majelis buat ngaji, lah ini ustadznya diundang datang langsung ke perusahaan, masa kamu nggak mau hadir? Gitu, mau kurang apa? Kecuali ada alasan syar'i baru. Iya gitu sih. Nah itu salah satu plusnya perusahaan kita itu. Pimpinannya bagus ya, alhamdulillah sih. Masya Allah. Terus apa namanya teh? Apa tadi pertanyaannya? Ngurus anak. Selanjutnya, Oh, iya. ngurus anak. Berarti ke-handle aja ya anak mah ya. Walaupun Aman, jauh alhamdulillah. jarak teteh sama anak gitu. Tapi memang terlepas dari yang tadi perusahaannya mendukung gitu kan, ada juga sih sistem support. Sistem support ya. Iya. Kebalik, support system. Oke, bisa. Apa tuh? Apa tuh support system itu? Kalau saya sih biasa bilangnya sistem support. Bisa aja, boleh. Berlaku Biar buat berbeda dengan Iya. berlaku buat bintang tamu dah, berlaku. Nggak apa-apa. Jadi ada banyak Boleh. sistem-sistem yang itu support. Support ya. Nggak apa-apa kebalik juga. Yang penting maknanya. Jadi support system ya. Apa tuh Benar support itu. system? Kalau boleh tahu. Nah, karena satu, Apa tuh? nggak ada wanita berkarir yang sukses dalam tanda kutip ya, sukses mah banyak kan, sukses ini Jalannya gitu kan. banyak. Ya tidak ada wanita yang sukses karirnya tanpa dukungan support dari suaminya. Suami, Gitu. suami kamu siapa? Satu suami, kedua keluarga, dan ketiga orang yang di sekitar lingkungan kita. Oke. Pertama suami. Suami. Kedua Keluarga, keluarga mana nih? Keluarga kecil ya? Dari manapun ya, bisa dari keluarga dari suami, Oh. keluarga dari istri gitu, Ketiga lingkungan. lingkungan Tapi yang paling berpengaruh yang mana? suami. Suami? Iya. Waduh. Jadi harus punya suami dulu dah kalau misalnya support system. Iyalah, karena balik lagi ya berkarir itu ya Sebaliknya harus memang ada ridho juga ya. suaminya. Itu ya kalau udah punya dapat ridho dari suaminya pasti udah dapat dukungan dong. Wish, iya dong. Tapi kalau sampai sekarang aman-aman aja ya berarti ya sama suami.
kalau misalnya teteh itu apa namanya niti karir gitu. Iya pastilah. Mana aja ya? Kalau saya sih tadi kesimpulan hal simple aja sih ya. Kalau bukti beliau sih nggak yang ngomong saya dukung kamu, pokoknya kamu harus bisa berkarir, kamu pokoknya mah pasti bisa, nggak seperti itu beliau, gitu kan. Tapi kalau saya mau berpikir, salah satu bentuk support dan atau dukungan dia itu yaitu hal simple aja nih, diantar pulang dan pergi itu aja udah salah satu bentuk bahwa beliau mendukung. Support ya. Iya, gitu. Hal kecil. Beliau membesar-besarkan. Luar biasa, cuy. Masya Allah. Jadi itu belum lagi yang lain belakang-belakangnya, kan namanya kerja kan nggak selalu mulus ya, pasti ada misalnya ya trouble-trouble kecil kayak macam masalah pekerjaan yang mungkin overload atau mungkin apa namanya kayak kejar target gitu kan, pasti ada aja kan di dalam prosesnya gitu kan. Nah beliau tetap yang menyemangatin apa namanya teh istilahnya tuh ya gitu apa sih saling handle lah gitu antara keluarga rumah tangga gitu. Ya. Tapi kalau masalah kerjaan ke keluarga mah enggak ya, enggak dibawa. Enggak. Nah, itu saya maintain waktu saya untuk keluarga tuh gitu. Ketika di kantor, oke, waktu saya untuk kantor, untuk kerjaan, untuk perusahaan gitu. Tapi ketika di rumah, saya seorang ibu, seorang istri yang itu memang ini gitu. Saya harus menempatkan dirinya itu sebagai seorang ibu dan seorang istri gitu. Karirnya di ini dulu. Wede. Gitu. Harus bisa menempatkan posisi. Posisi adil berarti. Iya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kayak buang sampah. Gitu. Nah, terus ada lagi nggak pertanyaan ada? Kalau dari Kayaknya banyak Pertanyaannya banyak sih sih sebenarnya. Pengen ngulik ya, pengen Kayaknya audiens unboxing. juga ini sih penasaran banget. Iya, nggak tahu ya. Terus apa lagi? Pertanyaannya, gimana rasanya jadi perempuan berkarir? Rasa. Rasanya. Oke. Pertama, saya semangat. 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 Apa bahasa Inggrisnya, Gun? Spirit. Spirit Lama lebih ke banget. jiwa sih sebenarnya. Gue lupa sih. Lanjut. Happy. Happy ya. Spirit, happy. Oh, bukan cepirit ya. Cepirit. Happy karena jadi nggak jenuh kan, berwarna gitu kan. Happy. Terus apa lagi? Saya mendapatkan banyak kesempatan sih. Opportunity. Keluar bahasa Inggrisnya, guys. Spirit, happy, opportunity. Ya. SHO. Ya, SHO ya. 3 SHO. poin. 3 poin. Jadi itu ya yang bisa apa namanya teteh rasain ya selama apa namanya berkarir. Perempuan berkarir. Iya. Jadi apa? Jadi apa namanya kalau apa tadi pertama spirit ya, Iya, spirit. semangat gitu ya. Semangat tuh ya pasti tadi ya balik lagi ke dukungan suami, support Iya suami ya gitu kan. Itu satu. Kedua, apa saya kenapa semangat? Nggak ada kesempatan buat berleha-leha gitu loh. Jadi semangat terus gitu, ceria terus gitu ya. Karena memang waktunya tuh diisi terus gitu. Nggak apa namanya nggak banyak mager istilahnya Nggak banyak gitu waktu kosong ya? Ya Oh. gitu. Soalnya kalau misalnya di bawah mager sih sayang aja sih gitu loh. Misalnya Buang-buang waktu. iya karena bukan buang waktu, karena memang saya memang bagi waktunya itu memang bener-bener gitu loh. Kan udah punya anak loh. Susah juga. Gitu. Ya kan bayangin aja kalau misalnya saya mager, ya sayang banget ya udah seharian gak ketemu sama anak Iya. gitu loh. Hmm. Gitu. Jadi saya mematiin banget gitu. Hai gitu kakak, adik udah mandi belum gitu loh. Jadinya kan happy, semangat gitu kan. Terus banyak dapat ilmu di luar sih gitu. Kita aja ngundang susah loh ini. Iya, Gagal terus selalu ya. gagal. Gak anaknya sakit, kemana. Iya maaf Banyak lah, hal namanya ibu lainnya. rumah tangga ya Iya. gitu sih. Tambah lagi berkarir juga kan, ya malum lah gitu. Ya kita nggak menyalahkan lah. Justru- Tadi nggak nanya ilmu, kok bisa sih opportunity itu apa? Oh apa tuh? Kan tadi udah spirit ya? Spirit Semangat udah, happy udah. Happy kan karena anak ya? Iya. Heeh. Oke. Terus itu kalau opportunity itu apa tuh? Yang ketiga tadi ya? Oke, saya kan dikasih kesempatan nih bekerja di luar gitu kan, Iya. keluar dari rumah gitu kan ya. Nah kadang selain dapat ilmu nih dari kantor nih,
Kadang itu tuh ilmu baru aja tuh masuk terus gitu ya. Nah, ilmu saya itu nggak didapat, bukan ilmu saya sih. Saya dapat ilmu itu tidak hanya di kantor, misalnya gitu. Kan kadang saya ditugasin ke luar kota lah gitu, belum ke luar negeri mah belum. Ke luar kota gitu kan, ke luar kota gitu kan untuk mempelajari hal baru. Ikut seminar, pelatihan apa gitu kan. Nah, itu kan ilmu banget kan, ilmu saya bisa saya dapatkan gitu kan. Nah, itu kesempatan dapat ilmu yang nantinya ilmu yang saya dapat di luar itu bisa saya tuangkan di keluarga. Waduh. Keluarga produktif. Oh, ada seminar-seminar gitu ya? Iya, ada aja sih kadang mah ya memang kita tuh lagi mengembangkan banget suatu produk ya. Jadi memang harus effort juga sih. Semangat terus buat perusahaan teteh. Lancar terus ya. Lanjut dah. Lanjut. Apa tuh? Pertanyaan selanjutnya, awal karir gimana ceritanya sih? Oke. Ya, sebelum nikah, Oh iya. Teteh berasal dari Yang gue tahu teh ya, kan teteh kan kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar Gugun. baru dikenalin ya. Iya, enggak apa-apa. Tadi kenapa nanya anaknya berapa sih? Lupa ya. Harusnya tahu. Lupa. Kan acting dulu depan nonton gitu. Pura-pura bintang lembu gitu. Kan kakak ipar Gugun ya. Ada nggak sih yang belum tahu? Iya. Oke, ini jawaban Mbak Hilda ya. Iya. Kan teteh itu kan kakak ipar Gun, jadi kan Gun agak tahu lah. Teteh kan jadi dari itu apa namanya, pelosok ya, pelosok. Iya. Masih banyak babinya ada gitu. Babinya Babi. Gitu. Nah, terus juga maksudnya kok bisa sih maksudnya dari pelosok kok langsung apa namanya wanita berkarir gitu. Biasanya kan kalau dari pelosok mah dapur kan ujungnya mah kayak lemas gitu bahasanya, punten gitu gimana gitu. Iya. Biasanya kan dari pelosok mah lembut gitu teh, lemah lembut. Nah, kok ini teteh beda gitu. Oke. Kalau mau diceritain banget sih, kayaknya mah nggak cukup Iya di sih. sesi di sini gitu, karena memang agak berklik sih cerita Berklik ya? hidup saya ya gitu. Mulai dari desa terpencil gitu. Saya boleh nyampaikan salam dulu? Oh, boleh dong, boleh. Boleh. Ya, banget. Buat teman-teman yang ada di desa Kota Darurat 1, Darurat 2, desa Arisan Deras, salam. Ya, di situ awalnya sih saya di sini itu sebenarnya niat hanya kuliah. Kuliah untuk belajar gitu, menimba ilmu yang rencananya istilahnya itu cita-citanya tadinya udah di kuliah di sini, khususnya di Kota Bogor ini, nanti saya pengen bawa pulang ilmunya dan kerja di daerah saya gitu. Ilmu saya tadinya ya balik lagi kan manusia hanya berencana, tapi Allah yang menentukan. Wah, bareng ya. Tumben kompak. lagi akur. Nah, itu udah kuliah gitu kan. Di sini saya awalnya tuh dibawa lah ya, katakanlah ya, ada saya ya, paman saya sih di Kesatuan Brimob 2 dulu di situ. Terus udah wisuda nih, singkat cerita nih wisuda, nggak usah diceritain perjalanan kuliahnya ya, lebih klik lagi, lebih panjang lagi kalau diceritain, langsung ke karir kan. Terus saya setelah wisuda itu seminggu nganggur. Iya. Seminggu ya, bukan setahun. Satu Oh, kira minggu. setahun. Seminggu ya. Masih bentar lah, kayak setahun. Iya, 1 minggu langsung keterima kerja. Wah, terima kerja di perusahaan yang sekarang ini? Ya. Dari tahun berapa tuh? Saya kerja itu belum pernah ke perusahaan lain, jadi pengalaman saya mungkin untuk menjelajahi dulu masih kurang kali ya. Setia masih cetek lah, sekali. Iya, setia. Dari awal Ya kan saya karena itu udah nyaman ya. nah itu Nyaman. benar. Jadi ibaratnya mah katanya mah kalau sudah nyaman itu sudah menjiwa darah daging lah gitu. Jadi untuk Mau pendapatannya berapa? ya betul. Iya. Iya. Kalau kitanya udah nyaman ya itu. Memang kalau kita dilihat dari materinya sih nggak seberapa ya gitu, ya berapa sih gitu, tapi ya insya Allah berkah lah ya gitu, karena di dalam lingkungannya pun juga ya menurut saya sih bagus gitu kan. Just info, laki-lakinya aja cuma hanya 1. Wah, tukang parkir lagi jangan-jangan. Enggak. Oh, bukan. Aduh, ada yang sama supir 1. Waduh, luar biasa. Yang lainnya mah perempuan semua. Tapi saya boleh masuk teh?